Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi Kamarna dengan NIM 2302056020007 dengan prodi Teknik Elektronika D4 angkatan 2023 dari Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membongkar rice cooker dan mengecek semua elemennya dan juga komponen utamanya yang ada pada rice cooker ini. Nah, sebelum kita membongkar dan mengecek komponen dan memasangnya kembali, angka baiknya kita memperlihatkan dahulu alat dan bahannya. Nah, di sini alat dan bahannya itu ada obeng plus dan minus. Di sini ada multitester digital sebagai pengecek untuk pengecekan alatnya. Di sini ada juga gunting yang dimana buat mengorek salah-salahnya ini untuk bisa membuka bagian bawahnya. Dan yang terakhir yaitu ada rice cookernya sendiri. Ini rice cookernya dari Miyako. Nah, perlu kita ketahui dahulu yaitu rice cooker ini adalah arus AC, jadi kita untuk komponennya itu bisa bolak-balik. Nah, langsung kita mulai saja pada pembongkaran alatnya. Nah, di sini ada untuk membuka bagian bawahnya, di bawahnya ini ada komponen utamanya dan juga elemennya. Nah, yang pertama akan kita buka itu skrup yang ada di sini dan juga skrup yang ada di sini. Jadi total kita akan membuka dua skrupnya untuk membuka bagian bawahnya. Dan di sini juga ada LED-nya, lampunya untuk membaca apakah dia menyala atau tidak. Nah, kalau begitu langsung saja pada pembongkaran alatnya. Yang pertama kita butuhkan adalah obeng plus untuk membuka bagian bawahnya terlebih dahulu. Nah, kita buka dengan memutar obeng pada arah berlawanan jam, karena kalau berlawanan jam itu kita bisa membukanya seperti ini. Dan jika ingin memasang skrup itu kembali, kita bisa memutar ke arah jam. Nah, sini skrup pertama sudah terbuka. Dan di sini kita membuka skrup yang satunya lagi yang ada di sini. Buka berlawanan dengan arus jam ya. Berlawanan dengan arah jam. Nah, di sini kedua skrupnya sudah terbuka. Jadi bisa kita buka ya dengan perlahan. Nah, di sini cara membukanya ini lumayan susah juga. Jadi kita membutuhkan bantuan seperti gunting atau apapun yang tipis gitu untuk bisa mencari celah untuk bisa membuka bagian bawahnya ini. Kita buka dahulu. Kita cari celahnya. Pertama kita
Nah, di sini kita sudah membuka celah dan kita cuma mendorong-dorongnya. Nah, sini sudah terbuka ya. Nah, bagian bawahnya sudah terbuka dan sini komponennya sudah kelihatan ya. Nah, sebenarnya di sini masih ada subgroup lainnya dan kita bisa membuka semuanya. Tetapi dengan membuka seperti ini kita sudah bisa mengecek komponennya semua dan elemen pemanasnya juga. Dan di sini terlihat semuanya masih terpasang dengan rapi ya, kayak tidak ada masalah. Dan juga semuanya masih tertata rapi. Dan juga di dalamnya ini termistornya masih terpasang dengan rapi dan juga tidak ada yang putus ya sepertinya. Jadi mungkin sepertinya kita tidak perlu mengeluarkan ini. Tapi sebelumnya itu saya akan menjelaskan yang dimana di sini ada berbagai komponen utama. Di sini ada elemen utama yang dimana pada di dalamnya ini terdapat termistor yang dimana itu termistornya berfungsi sebagai sensor suhu yang yang mengukur temperatur di berbagai bagian penanak nasi. Nah, termistor ini sebagai bisa dibilang sebagai pengatur suhu. Nah, di sini juga ada yang hitam ini, ada kabel biru dan juga merah. Nah, di sini yang ini adalah left switch yang dimana ini berfungsi sebagai saklar utama pada rice cooker yang mengaktifkan mode masak cook atau mode menghangatkan itu warm yang ini. Dan left switch. Dan juga di sini yang ada kayak perban gini, kalau kita buka ini adalah thermal fuse. Nah, dimana thermal fuse ini berfungsi sebagai pelindung kalau misalkan cooker ini panasnya berlebih atau overheat. Nah, di sini fungsinya thermal fuse untuk memutus aliran listrik saat suhu melebihi batas gitu. Nah, dan juga di sini ada termostat. Di sini juga ada termostat. Yang dimana ini termostat ini sebagai pengatur suhu otomatisnya. Nah, di sini juga yang dua ini adalah case heater. Case heater ini berfungsi untuk ini sebagai elemen pemanas. Dia itu elemen pemanas utama yang menghasilkan panas untuk memasak nasi. Nah, ini dia fungsinya untuk memasak nasi, menghangatkan nasi, yang dimana berfungsi untuk memanaskan inner pot ini. Dan ini adalah kabel elemen pemanas atas, dan ini adalah kabel di bawahnya ini adalah kabel pemanas elemen samping. Nah, mungkin langsung saja kita coba ke pengecekan masing-masing elemen dan komponen ini. Apakah kita buktikan apakah semua elemen dan komponennya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, di sini kita membutuhkan multimeter digital untuk ngetes. Nah, kita akan keluarkan ke bawah gini. Sini ada multimeter digital untuk mengetes apakah semua elemen dan komponen ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Di sini
multimeternya masih berfungsi dengan baik. Nah, yang pertama kita akan mengetes case heaternya dulu. Karena berhubung ini ada arus AC, jadi kita bisa bolak-balik. Jadi kita coba ukur dari case heaternya dulu, yang ini dengan 2 ini. Kita coba ukur. Nah, disitu masih mengeluarkan angka ya, bisa dilihat itu masih mengeluarkan angka. Jadi case heaternya ini, yang elemen pemanas utama yang untuk memasak nasi, ini masih berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua yaitu kita coba ukur termostatnya, yang pengukur suhu otomatis. Kita ukur di besinya dan magnetnya. Nah, itu masih mengeluarkan angka ya, dan juga berbunyi, yang dimana kalau kita ukur komponen ini, elemen semua ini, apakah jika mengeluarkan nilai dan ataupun berbunyi seperti buzzer, itu menandakan kalau masih berfungsi dengan baik. Kita coba ukur sekali lagi. Nah, mengeluarkan angka, ya, dan juga berbunyi. Jadi bisa kita simpulkan termostatnya ini masih berfungsi dengan baik. Nah, di sini ada thermal fuse. Kita bisa buka perlahan dikit-dikit. Nah, di sini ada besinya, kita taruh sini satu, dan kita taruh bagian ujung termofuse-nya ini. Dikarenakan susah, jadi kita masukkan ke dalam gini sampai ketemu besinya. Nah, ini udah ketemu besinya ya. Nah, itu mengeluarkan angka, dan juga multimeternya masih berbunyi. Jadi thermal fuse ini seharusnya masih berfungsi dengan baik ya. Dan juga oh ya, ini left switchnya kita coba ukur apakah kalau dia mengeluarkan bunyi atau mengeluarkan angka, berarti dia masih berfungsi dengan baik. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan angka ataupun tidak bunyi, berarti dia sudah tidak berfungsi. Nah, left switch ini sebagai saklar itu ya, warm dan cook. Nah, kita coba ukur apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, situ masih mengeluarkan angka ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, left switchnya ini masih berfungsi dengan baik dengan mengeluarkan angka. Nah, sekarang kita ukur termistornya yang bagian dalam ini. Kita coba ukur. Nah, masih berbunyi ya. Masih berbunyi dan mengeluarkan angka. Nah, berfungsi dan mengeluarkan angka, berarti tes termistor sensor suhu pada rice cooker ini masih bisa dibilang masih berfungsi dengan baik, masih berfungsi dengan normal. Nah, yang terakhir yaitu kita dengan berfungsinya termistor tadi, berarti elemen pemanas sampingnya ini juga masih berfungsi dengan baik ya, karena tidak ada kabel yang putus. Nah, di sini ada dua kabel, yang dimana menandakan yang kabel paling atas ini adalah kabel elemen pemanas yang bagian atas, dan ini yang bawah sebagai kabel elemen pemanas bagian samping. Nah, kita coba, dikarenakan ini bagian pelindung atasnya sangat susah untuk dibuka ya.
dan juga ban sampingnya susah dibuka. Jadi kita akan memasukkan prop kita ke masing-masing kabel ini. Kita ukur apakah masih tersambung atau tidak ya kabelnya. Kita coba, jangan sampai propnya bersentuhan. Kita coba. Nah, itu masih berbunyi ya. Jadi kabel pemanas elemen yang atas ini masih tersambung, tidak ada yang putus. Kita coba pada sambungan kabel termistor atau pemanas bagian sampingnya. Kita coba. Ujung pangkal ujungnya sampai bersentuhan. Nah, di sini tuh masih berbunyi. Jadi semua sambungan kabel ini bisa disimpulkan masih tersambung dengan baik. Jadi seharusnya jika pada pengetesan alat nanti setelah memasang ini kembali, seharusnya rice cooker ini masih berfungsi dengan baik dan bisa memasak nasi dengan baik. Nah, setelah pengecekan semua elemen dan komponennya, dan bisa disimpulkan bahwa semuanya masih berfungsi dengan baik dengan menggunakan multimeter digital. Nah, sekarang kita akan memasang kembali dan kita akan mencoba apakah rice cookernya menyala sebagai pembuktian bahwa pengukuran tadi benar atau tidak. Nah, sekarang kita akan memasang kembalinya dahulu. Jadi kita sesuaikan dengan pemasangan tadi ya. Sesuaikan dengan posisi yang tadi ya, agar tidak ada yang salah. Kita harus sesuaikan dengan posisi skrupnya. Nah, di sini sudah terlihat terpasang dengan sesuai urutannya ya. Sini sudah terpasang sesuai dengan posisi awal. Sekarang kita akan memasang skrupnya kembali. Pertama kita pasang skrup yang di bawah dahulu. Dengan memutarnya dengan arah jam. Kita
terpasang dengan sangat rapat. Ini sudah sangat rapat ya. Dan satu skrup lagi yang bagian sampingnya. Dengan memutar ke arah jam, nah di sini sudah terpasang semua ya. Kita lihat di sini sudah terpasang semua. Kita coba rapatkan. Nah, sudah rapat ya, sesuai. Nah, sudah sesuai. Sekarang kita coba tes. Kita coba colokkan kabelnya ini ke colokan. Mana ini? Ketika dia menyala, berarti ini masih berfungsi dengan baik ya. Yang menandakan itu masih menyala. Nah, di sini rice cookernya masih menyala dengan indikatornya. Coba kita ke atas. Nah, semuanya masih menyala ya. Nah, dan kalau kita lihat, nah di sini dia mulai mengeluarkan panas ya. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa rice cooker ini masih berfungsi dengan baik dengan mengecek setiap elemennya dan komponen utamanya dapat kita ketahui masih berfungsi dengan baik, dan juga dengan pembongkaran ini kita bisa mengetahui apa saja yang ada pada isi rice cooker ini dan apa saja yang bisa kita pelajari dari pembongkarannya dengan mengetahui elemen utamanya dan komponen utamanya. Nah, mungkin sekian dari saya, sekian dari pembuatan video pembongkaran dan juga pengecekan dan juga pemasangan kembali dari rice cooker ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.